Besar GPI telah mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sungguh luar biasa, sukacita damai Natal selalu menyertai kita semua bersama dengan keluarga. Biar di tengah pandemi kita tetap antusias dan semangat bersama Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sungguh luar biasa dahsyat untuk hari yang luar biasa pada hari ini. Dan biarkan setiap kami akan terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami. Kami persilakan Engkau masuk dalam hati kami dan Roh Kudus-Mu akan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga akan menguatkan setiap kami. Biarkan Engkau akan menjadi penulis dan pencipta dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu merancangkan yang terbaik dan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan bersuka cita dan bersorak-sorai bersama Kristus. Haleluya. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kita surga, surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumkanlah segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumkanlah segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Haleluya, berkat surau sedang paling murah bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara
silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mulia, sembah Raja mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja.
Saudara, kalau Anda dan saya ini hidup mengandalkan akan kepandaian, kebijaksanaan yang kita miliki, hikmat yang saudara dan saya itu miliki, karena kita merasa sudah dididik Tuhan tuh banyak gitu ya. Kita merasa banyak seminar kita hadiri, banyak pengetahuan kita serap. Terus Anda itu sampai di titik bahwa sudah pol Tuhan. Semua sudah aku tahu. Percayalah kalau Anda sampai ngalami seperti itu, justru malah Tuhan tidak bisa bekerja lebih lagi. Itulah kenapa pembelajaran kita tentang 5G itu ditutup dengan glory. Anda tahu arti glory itu apa? Membawa kejayaan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saran saya, tetaplah menjadi orang yang simple, orang yang sangat sederhana, yang rendah hati. Walaupun banyak hikmat, pengetahuan dan sukacita yang kita dididik dengan Tuhan sendiri, tapi hari ini saya harus ingatkan Anda, selalu akhirilah dengan membawa kejayaan dan kemuliaan bagi Tuhan. Berusahalah untuk tetap jadi orang yang simple berjalan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, itu yang kita lakukan. Simple. Jadilah orang yang sederhana, yang simple, yang tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena semua yang saudara dan saya ini lakukan, semuanya harus berujung dengan kata glory. Kejayaan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Mari kita sebelum mulai sharing firman pagi ini, kita nyanyikan satu lagu sama-sama. Sing haleluya to the Lord. Jadilah roh yang mau dibentuk Tuhan. Jadilah pribadi yang simpel, saudara. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Bawa hatimu kepada Tuhan. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Biarlah pagi ini roh wahyu hikmat dan pengertian Tuhan menjadikan kami ini makhluk ciptaan Tuhan yang simple, yang sederhana, yaitu yang mau menyukakan hati Tuhan saja.
Biarlah tahun baru yang kami masuki ini Tuhan. Awal dari tahun baru 2021 nih Bapak. Kami mau mengawalinya dengan hati yang tunduk Tuhan. Hati yang tunduk. Menjadi manusia yang sederhana saja, yang mau menyekukan hati-Mu aja Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kejayaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi-Mu saja Tuhan. Dan pagi ini kalau kita mau belajar akan firman Tuhan, ya tidak ada satupun orang yang terlewatkan, baik yang ibadah online maupun yang ibadah offline, di mana nanti kita akan menerima tubuh dan darah Yesus untuk mengawali tahun 2021 ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk dibentuk Tuhan lebih lagi, kita berkata amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Izinkanlah hari ini saya melanjutkan tentang firman Tuhan dengan judul He is the author and the finisher of our faith. Dia adalah penulis dan penyempurna iman saudara dan saya, di mana kita seharusnya ada 3 poin yang kita bahas minggu lalu, tapi minggu lalu kita sudah belajar 2 poin di awal. Saya mau bicara tentang bagaimana melihat akan masalah atau problem dengan benar saudara. Ada banyak anak Tuhan yang mengeluh dengan kesulitan yang ia hadapi. Dan semua tantangan, semua masalah yang ia hadapi setiap hari, seringkali justru karena kita menghadapi masalah terus, kita tidak dapat melihat akan persoalan itu secara benar. Sehingga akibatnya ada banyak hal yang tidak perlu kita alami dan tidak perlu terjadi, tapi kenyataan di lapangan toh berlaku dan terjadi juga dalam kehidupan saudara dan saya. Yang namanya manusia itu harus paham bahwa kita itu terbatas sekali. Sehingga enggak ada yang disombongkan. Sehingga seringkali yang hari ini kita sebut dengan persoalan, kadang-kadang sebetulnya malah menjadi berkat suatu hari nanti. Seringkali kita saat menghadapinya, kita belum mengerti. Hal yang paling gampang saudara, kalau Anda sudah pernah kena yang namanya COVID-19, hari-hari ini justru malah minta donor plasma. Donor plasma itu donor di mana minta golongan darahnya yang dibutuhkan oleh penderita saat ini justru yang sudah pernah kena COVID. Itu artinya apa? Justru yang dulunya masalah buat orang itu malah sekarang dibutuhkan buat orang yang baru kena sekarang, saudara. Nah, setiap masalah itu akan pasti ketemu solusi. Saat ini problem itu tidak menjadi problem lagi sebenarnya, tapi telah menjadi berkat besar. Masalahnya sama, tempat masalahnya sama, tapi karena suasana, waktu dan situasi yang berbeda, cara pandang yang berbeda, yang namanya masalah ini sudah tidak jadi masalah lagi. Kalau saudara dan saya bisa mengerti bahwa kita harus bisa melihat persoalan, problem itu secara tepat dan benar, namanya problem Anda yang Anda hadapi bersama dengan Tuhan hari ini belum tentu jadi problem kok sebetulnya saudara. Inilah fakta kenyataan yang dihadapi oleh diri saudara dan saya sendiri. Di antara sekian banyak orang, kadang saya juga tidak mengerti. Tapi mungkin Anda punya masalah, punya problem, punya pergumulan masing-masing. Mari coba melihat dengan tepat seperti Allah kita melihat. Pagi ini sebelum saya lanjutkan poin yang ketiga, izinkan saya untuk ringkas dengan sangat ringkas 2 poin yang sudah kita bahas minggu lalu. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu bersumber kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah segala-galanya. Minggu lalu kita sudah lihat ayatnya. Kita bisa lihat di Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah
dalam NIV, New International Version, ada kata the pioneer and perfecter, pelopor dan penyempurna. Di mana kata Yunani ini diterjemahkan sebagai penyempurna atau perfecter, dalam ayat ini muncul satu kali saja dalam perjanjian baru, di mana makna harfiahnya adalah pelengkap atau penuntas, berbicara membawa sesuatu menuju kepada penyelesaiannya. Kalau kita lihat di awal dari kalimat pertama penulisan kitab Ibrani berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ingat saudara, Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya di New King James Version dikatakan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Terjemahannya, mari kita memandang kepada Yesus, dia adalah pencipta dan penyelesai iman kita. Jadi yang memulai dan yang menimbulkan iman dalam hidup kita adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kelak yang akan menyelesaikan iman kita adalah Yesus Kristus juga. Kapan iman itu selesai? Ketika iman itu terjadi seperti yang kita imani, seperti yang kita yakini, dan kemudian itu terjadi. Roma pasal 11, minggu lalu juga kita sudah bahas, ayat 33 sampai 36, enggak perlu dibuka lagi. Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. He is the author and the finisher of our faith. Dia yang menciptakan dan yang menyelesaikan iman saudara dan saya. Yesus, Yesus dan hanya Yesus, semuanya harus bersumber dan bertumpu pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang berkata begini, tapi kalau problem saya begitu mendesak dan sangat berat, saya tidak mampu Pak. Kalau hanya bergantung kepada satu nama, hanya Yesus saja, bukan kepada yang lain. Bagaimana kalau saya hancur di tengah jalan? Bagaimana kalau iman saya gugur? Bagaimana kalau hidup saya berantakan? Kalau saya hanya mengandalkan satu nama? Yang paling penting yang harus saudara dan saya sama-sama pelajari, poin yang kedua. Sebelum saya masuk poin yang kedua, Anda harus tahu, banyak orang Kristen berbuat yang tidak tepat. Biasanya kalau Anda enggak minta hikmat Tuhan, enggak menyerahkan problem ini ke tangan Tuhan terlebih dahulu, problem banyak terjadi, kita langsung menghadapi problemnya. Oh, ada masalah, mari kita selesaikan. Kita punya kekuatan, kita punya pikiran yang cerdas, kita punya koneksi, kita punya teman, punya saudara. Maka sumber kekuatan yang aku miliki, maka problem ini aku hadapi. Akhirnya apa saudara? Akhirnya Anda dan saya akan menemukan kekecewaan. Orang yang tidak cerdas, yang tidak mengerti akan kehendak Allah, biasanya dia langsung menghadapi masalahnya, langsung adu frontal dengan problemnya dia sendiri. Akhirnya saya beritahu, terlalu banyak orang Kristen yang gugur, kemudian kalah ketika menghadapi kenyataan problemnya. Pergumulan seperti ini, saudara dan saya malah bergulat sendirian dan akhirnya saudara dan saya kalah. Kenapa? Karena kita kalau baca dengan teliti firman Tuhan, Allah punya pola yang sangat unik. Yang mengajar kepada saudara dan saya, apa yang harus terjadi, yang harus kita alami waktu kita mengalami problem. Itulah kenapa biasanya kalau Anda baca dalam Alkitab, ketika problem atau masalah itu muncul, maka Tuhan akan membelokkan Anda dan saya, membelokkan hidup kita, bukan langsung menghadapi problem, tapi diajak untuk berhadapan dengan Allah terlebih dahulu. Itulah kenapa kita bergumul dengan Allah. Pada waktu pergumulanmu dengan Tuhanmu selesai dan engkau diberkati, maka kemudian kita melihat tiba-tiba problem itu lenyap dengan sendirinya. Dan pada saat kita hadapi masalahnya, loh ternyata kok selesai masalahnya ya, kok gampang ya. Itulah poin yang kedua. Aneh bukan?
Tuhan sering membelokkan perhatian kita. Hidup kita bukan kepada problemnya, tapi kepada Dia sendiri, saudara. Pada waktu kita berani bergumul dengan Allah, kita berani memakai lutut saudara dan saya, kita bergumul, kita bergulat dengan Tuhan, sampai pada waktu di mana engkau menang dan Allah memberkati hidupmu dan hidupku, lalu tiba-tiba problem itu akan lenyap dengan sendirinya. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana problemnya Yakub selesai. Kapan problemnya Yakub selesai? Waktu semalam ia bergumul dengan Allahnya. Waktu Allah berkata, aku mau pergi. Ia berkata, tidak, sebelum engkau memberkati aku. Pincang ora popo, pincang tidak mengapa. Pokoknya berkati aku dulu, kata Yakub. Waktu Allah memberkati dia, ketika problemnya datang, yaitu Esau datang untuk membunuh dia dengan 400 pasukan. Saudara, jangan sekali-kali engkau berani menghadapi itu sebelum saudara dan saya selesaikan pergumulanmu dengan Allah di dalam doamu. Kenapa? Dengar baik-baik, ada sebuah hukum. Kalau engkau tidak bisa bergumul dengan Allah, atau engkau tidak mau bergumul dengan Allah, maka engkau harus bergumul dengan problemmu sendiri. Kalau engkau tidak mau menyembah Allah, maka engkau akan dibuat menyembah kepada manusia. Kalau engkau tidak mau taat kepada Allah, maka engkau akan dibuat taat kepada manusia. Kalau engkau tidak mau tersungkur di depan Tuhan, maka engkau akan dibuat tersungkur kalah di depan problem dan persoalanmu sendiri. Yakub mengerti kalau dia memberkati aku, katanya, masalah ini, masalah Yakub akan selesai dan aku akan menang. Dan Allah membuktikannya, kebengisan dendam Esau bertahun-tahun sirna karena Allah sanggup merubah hati manusia. Kalau Anda punya persoalan, jangan sekali-kali engkau berkata, aku hadapi ini. Sebelum kau bergulat dengan Allahmu, sebelum Dia memberkati hidupmu dan hidupku. Waktu engkau tahu engkau menang dalam pergumulan doamu, barulah saudara dan saya keluar. Barulah kita hadapi masalahnya. Jangan terbalik. Engkau bukan lagi Yakub tukang tipu, tetapi Prince of God, Pangeran Allah. Kenapa Esau mau berdamai dengan Yakub? 400 pasukan nganggur. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan Yakub tukang tipu, tetapi yang dilihat Esau adalah Israel, the Prince of God, Pangeran Allah. Itulah kenapa Yakub saat bergulat dengan Allahnya, Yakub diubah namanya oleh Allah, bukan lagi Yakub, menjadi Israel, bukan? Inilah yang namanya hak prerogatifnya Allah. Kalau Anda tahu bahwa Anda melihat Allah punya hak prerogatif, jangan konyol, hadapkan masalahmu kepada Tuhan. Siapa tahu Allah itu betul-betul memang membuat kita tuh punya hak prerogatif lagi yang Dia curahkan pada kita. Anda bisa mengerti itu, ada wibawa, ada kemuliaan Allah yang menudungi hidup saudara dan saya. Apapun masalah yang di hadapanmu dan di hadapanku, dia akan diselesaikan dengan caranya sendiri. Banyak orang Kristen berbuat yang bodoh sekali ketika problemnya datang. Kesulitan datang, diajak gulat. Seringkali kalau Anda lihat problem itu cuma bayang-bayang semu, saudara, cuman bayangan. Minggu lalu saya sudah cerita, Anda mau punya ilmu bela diri sehebat apapun, kalau yang ditinju, yang dibanting, yang ditendang cuman bayangan, kapan jatuhnya? Allah mau selesaikan sumbernya. Apa itu? Bergulatlah dulu, bergumulah dengan Allah sampai Dia memberkati engkau, nanti masalah Anda dan saya akan selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Kalau ada orang Kristen ngomong, ini sangat mendesak Pak, saya tahu. Tapi Anda harus punya pola pikir yang benar. Saya minggu lalu juga mengingatkan lagi. Kita ini dididik Tuhan bukan jadi pedagang, saudara. Bukan jadi orang itu pulaknya murah. Ketemu Tuhan murah-murah, tinggal doa aja langsung murah. Tuhan kita bukan
Tuhan murahan. Yang Anda kulak murah, Anda jual mahal. Kita ini dididik jadi kawan sekerja Allah. Otomatis kita harus tahu ada dua penanam modal utama. Yang satu adalah hidup saudara dan hidup Anda sendiri. Dan yang satu lagi adalah Allah Bapa di surga. Di mana Dia tanamkan dalam hidup kita. Siapa saudara? Yesus Kristus, anaknya sendiri. Yang kita rayakan bulan Desember ini, kelahirannya. Allah Bapa investasikan dalam hidupmu dan hidupku. Inilah joint venture, bukan milik kita sendiri. Sebagian kita jalankan, karena kita harus bisa dipercaya Tuhan. Tapi ingat, modal terbesar itu adalah dari Dia. Kalau perusahaan ini kita jalankan, ibaratnya kalau perusahaan mau runtuh, maka dia punya kepentingan nomor satu untuk menyelamatkan supaya investasinya enggak jatuh. Karena investasinya jauh lebih besar. Kalau boleh saya bilang 99,99999%. Itu dari dia pemegang sahamnya. Saham kita cuma berapa? Kurang dari 0,00001%, saudara. Kecil sekali. Kalau sampai kita ini jatuh, yang paling rugi besar itu Tuhan, bukan saudara dan saya. Dia punya kepentingan untuk menjaga supaya engkau tidak jatuh. Tapi kalau orang itu sakarepe dhewe, ya sekali lagi Tuhan itu panjang sabar. Tapi bukan kekal sabar, saudara. Panjang sabar. Untuk mengerti saudara dan saya itu sangat panjang sabar. Tapi saya ingatkan loh ya, Tuhan itu bukan kekal sabar. Itulah kenapa Dia berkata, kalau engkau bisa bergumul dengan aku, seperti Yakub dulu. Semalam-malaman bergumul sampai aku memberkati dia, problemmu akan hilang, sirna dengan sendirinya. Banyak orang Kristen berkata, aku tidak mau bergumul dengan Allah. Silahkan bergumul dengan problemmu. Lawanlah bayang-bayangmu sendiri. Banyak orang Kristen disuruh berdoa, enggak mau. Itu keliru, saudara. Banyak orang Kristen tuh nyari enaknya aja. Pokoknya aku gelem ngene, ra gelem repot aku iki. Itu keliru. Maka pilih, Anda milih yang mana? Pilih problem Anda langsung hadapi atau Anda mau bertemu dengan Tuhan dulu? Saya beritahu, kalau Anda bertemu dengan Tuhan dulu, Anda menang bergumul dengan Tuhan, selesai buat Tuhan, gampang. Esau dibuat tersenyum 400 pasukan nganggur, tidak jadi perang. Dendam bertahun-tahun, sirna dalam sekejap. Allah sanggup kerjakan itu. Dia mau engkau bergulat dengan aku di kamar doamu sampai aku memberkati engkau, katanya. Maka hidup Anda dan saya akan tertolong. Poin yang ketiga yang terakhir. Faktor ketiga yang harus kita perhatikan menurut saya adalah faktor binatang buas. The beast. Apa itu? Kita lihat di Ulangan 7. Saya membaca ayat ini sebenarnya aneh. Awalnya saya tidak tahu, tapi ini aneh. Saya harus pelajari, minta hikmat dari Roh Kudus. Ayat ini berbicara banyak sekali. Dengan ayat ini tidak akan ada lagi orang kecewa dengan Tuhan lagi. Saudara punya persoalan, dengar baik-baik. Renungkan lalu mengertilah bagaimana Tuhanmu dan Tuhanku bertindak dalam hidupmu. Kita lihat di Ulangan pasal 7 ayat pertama dan kedua. Ulangan pasal ke-7 ayat pertama dan kedua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah engkau menumpas mereka sama sekali. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali.
Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Lalu kita lompat di Ulangan pasal yang ke-7, tetap di pasal yang sama. Kita lompat ayat 22 dan 23. Dikatakan, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Perhatikan baik-baik, sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Pada ayat yang pertama diberi daftar 7 nama suku. Dalam kitab yang lain ada tambahan orang Midian, Filistin, dan Moab. Jadi minimal ada 10 suku yang harus mereka taklukkan di tanah Kanaan. Dan pada Alkitab dikatakan, Allah berkata, jangan taklukkan mereka semua, tetapi Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini adalah sebuah prinsip ekosistem. Ekosistem itu kalau di pelajaran biologi zaman dulu, kalau Anda pelajari, ekosistem itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi, berhubungan, tercipta sebuah harmonisasi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Sama-sama menguntungkan. Kerajaan surga tidak punya produk yang jahat. Kerajaan surga selalu punya produk kebaikan, goodness. Kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara perhatikan baik-baik, pencobaan-pencobaan itu berarti bukan satu pencobaan loh saudara. Pasti lebih dari satu loh. Ada kalanya dalam satu periode tertentu dalam kehidupan saudara dan saya, diizinkan Tuhan terjadi rentetan pencobaan. Ayatnya tidak berkata satu pencobaan selesai, baru ada pencobaan yang lain. Enggak. Alkitab tidak mengatakan demikian, tapi ada kalanya dalam satu kurun waktu ada rentetan pencobaan-pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita menurut settingan kerajaan surga, menurut desain Yesus Kristus, menurut desain Allah adalah biasa. Pencobaan dalam keuanganmu, pencobaan dalam bisnismu, pencobaan dalam pelayananmu, pencobaan-pencobaan yang sepertinya dalam satu kurun waktu ada rentetan. Menurut Tuhan adalah, apa saudara perhatikan baik-baik, biasa. Luar biasa itu hanya menurut daging kita, menurut Tuhan itu biasa. Tidak ada orang yang konseling ngomong gini, persoalan saya biasa-biasa saja. Kalau biasa ngapain konseling? Selalu semua orang berkata pencobaan yang kualami luar biasa. Kenapa? Karena antibodinya dalam imannya dia, dalam hidup orang itu sedang lemah. Itulah kenapa kan di masa pandemi kan imun kita tuh nggak boleh lemah. Rentan dimasuki sama virus. Sama, iman kita juga nggak boleh lemah. Batuk pilek itu penyakit biasa, harusnya. Tapi kalau diderita pada orang yang kena HIV, mohon maaf nih cuman contoh saudara,
Batuk pilek itu biasa, tapi kalau diderita oleh orang yang kena HIV, menjadi penyakit luar biasa karena HIV itu memakan antibodi dari orang itu. Batuk saja diderita pengidap HIV. Wah, ya gawat saudara. Penyakit biasa jadi luar biasa. Itulah kenapa kan sebetulnya di pandemi ini kalau ada penyakit bawaan, nah itu jadi luar biasa. Kalau enggak ada penyakit bawaan, ya pasti sembuh. Saya minta maaf, saya hanya cuma memberikan contoh. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, ketika saudara berkata, percobaan ini luar biasa, berarti antibodi imanmu lemah. Tidak akan melebihi kekuatan kita, itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Pencobaan bagi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, menurut kerajaan surga adalah biasa. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya berikan sebuah gambaran. Masyarakat Jepang adalah pemakan sashimi, pemakan ikan segar. Ternyata ikan segar itu enggak bisa di laut yang dangkal, apalagi kalau nyari ikan salmon, enggak bisa di laut yang dangkal. Suatu resiko nelayan harus berlabuh lebih jauh di laut yang dalam untuk mendapatkan ikan salmon segar. Karena berlabuhnya jauh, ketika dibawa sampai pantai, ikannya lemes. Masyarakat Jepang nolak, rak gelem aku sashimi koyok ini rak gelem. Maka sampailah pada sebuah ide, di dalam kapal tangkapan itu dibuat kolam, diisi air laut, ingkat tangkapannya dimasukkan. Apa yang terjadi? Ikannya mabuk. Masyarakat Jepang nolak lagi, enggak mau sashimi kayak begini. Sampailah pada ide pamungkas. Kolam tangkapan digedein, diperdalam, volume air ditambahin jadi banyak. Ikan tangkapan salmon segar masuk plus ditambahi hiu-hiu kecil. Ikan tangkapan itu dari laut dalam sampai pantai oyak-oyakan sama hiu kecil, makanya sampai pantai segar. Soalnya kalau cuma lele ya mabuk ikannya. Saudara, ini 2021. Kecenderungan kita berdoa agar bisnisku hari ini lancar, aman, damai, mudah, gampang. Wah, itu omongan banyak orang termasuk saya. Doa kita senantiasa di awal 2021 pasti ya seperti itu, tapi realita di dalam kehidupan Tuhan izinkan hiu-hiu kecil ada agar iman saudara dan saya sampai tujuan dalam keadaan tetap segar. Buka roh untuk pewahyuan pagi hari ini. Hidupmu tidak akan sama lagi ketika melihat persoalan, kita bukan melihat dari perspektif daging kita. Kita lihat perspektifnya Tuhan. Bahwa hiu-hiu kecil dalam apa Pak? Bisa dalam perkawinan kita, hiu-hiu kecil dalam keuangan kita, hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Justru akan membawa gereja Tuhan, gerejanya tetap segar sampai pantai tujuan. Itulah kenapa kan Tuhan tidak pernah menjanjikan pelayaran yang indah kan. Gimana bisa indah? Doyak sama anak hiu. Tapi kan Tuhan menjanjikan pelabuhan yang indah, mencapai pantai tujuan dengan indah. Ilustrasi yang barusan saya gambarkan itu adalah sebuah ekosistem. Ada masyarakat Jepang, ada nelayan, ada ikan tangkapan, ojo lali, jangan lupa ada hiu. Ini adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi, saling berhubungan, tercipta harmonisasi yang saling menguntungkan, gak ada yang dirugikan. Padahal orang Kristen maunya hiu kecil ditengking dalam nama Yesus, hiunya keluar, ya ora iso, maaf. Percuma Anda tengking, nanti Anda akan jadi orang Kristen yang lemes dan mabuk. Percuma ditengking, orang Kristen datang ke gereja agar segala sesuatunya aman, nyaman, jaluk enake dhewe ya toh. Menciptakan zona nyaman sendiri, saya beritahu. Tuhan
sedang membawa keluar semua gereja-gerejanya dari safe zone, dari zona nyaman menuju faith zone. Dari zona aman menuju zona iman, saudara. Ada sebuah ekosistem di Kanaan, ada sebuah ekosistem dalam kerajaan Yerusalem baru, dan ada sebuah ekosistem dalam kerajaan surga. Dengar baik-baik, di Kanaan rupanya banyak binatang buas. Orang Israel tidak boleh makan binatang-binatang itu. Binatang ini ada pemangsanya. Siapa itu? Yang tadi saya sebutkan, yang Alkitab sebutkan. Pemangsanya itu siapa? Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Masih ada tambahan 3 lagi. Kalau pemangsa binatang ini habis, maka binatang ini akan berkembang banyak sekali. Tuhan berkata, tidak baik buat kamu kalau terlalu banyak binatang buas, terlalu banyak bis. Jadi supaya binatang buas ini yang terlalu banyak ini, maka kamu masih membutuhkan bangsa-bangsa ini untuk memangsa mereka. Jadi kamu kalahkan mereka sedikit demi sedikit, enggak usah sekaligus. Ketika saya baca ayat ini, saya coba renungkan dalam-dalam. Hikmat Roh Kudus itu mengajarkan luar biasa. Dengar baik-baik. Saya sungguh berpikir Tuhan tuh hikmatnya dalamnya luar biasa. Binatang buas dalam hidup kita itu apa sih? Kitab Wahyu berkata, ada si jahat, ada bis. Ini adalah simbol kedagingan manusia. Semua yang daging ini menghendaki yang namanya kenikmatan hidup, hawa nafsu, keinginan mata, segala macam daging diinginkan sama manusia. Tuhan mau berkata, problemmu itu banyak. Aku tidak akan menghabiskan semua. Banyak orang berkata, problem kamu gimana? Ya Pak, mulai selesai 1 Pak, tapi masih banyak Pak. Ya memang masih begitu saudara. Tetapi kita kan maunya gini, Tuhan hembuskanlah nafas surgawi, habiskan dan selesaikan semua problemku agar hidupku sukacita. Itu kan modal awakmu mbak awakku, itu modal saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mau begitu. Kenapa? Karena kalau semua problem kita dihabiskan, maka kita semua akan punya keinginan daging yang sangat besar itu muncul. Contoh, saya berikan contoh, maaf loh saudara, ini cuma contoh. Bayangkan kalau hidup kita ini tanpa masalah. Contoh, gaji 1 bulan 500 juta, setengah miliar. Oh enggak 250 juta aja Pak. Ya kalau 250 juta per bulan itu beli franchise tiap bulan, buka toko yang franchise-nya lumayan bagus itu kurang, enggak cukup. 500 juta lah mungkin bisa buka franchise tiap bulan, buka toko-toko yang punya franchise. Badan sehat, six pack, ya kan? Sterk koyo Esau. Enggak perlu dokter. Rumah 5 hektar, kurang apa? Mobil 5, istri 1 saja. Oh dosa lebih dari 1 saja. Anak 2 cukup. Semua sehat, pinter, jenius, IQ-nya tinggi sekali. Di gereja ketua majelis, pegang uang sekalian, wah hebat toh. Di lingkungan rumah ketua RT, oh sangar. Sebentar lagi dijadikan lurah. Wakil lurah sekarang ini sudah hampir jabat 2 jabatan ini. Ikut organisasi lagi, presiden klub, bla 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 gitu kan. Jadi orang terkenal, YouTuber subscribe-nya banyak, sering diwawancarai oleh majalah Time, Newsweek, and Forbes. Forbes itu tulisannya Forbes. Semua engkau punya, ada orang yang berani sama kamu? Ada orang yang berani sama saudara dan saya? Coba saya tanya, orang hidup kayak gini seperti kayak apa hidupnya? Mau menyembah Tuhan? Ya pasti omong kosong. Menurut saya sebaliknya. Mau sembahyang apa lagi yang punya semua. Mau makan semua sudah ada. Berdoa cuman diem. Membatin jaluk apa ya? Aku kan duwe kabeh. Wis amin, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Situ aja. Doanya selesai, mau apa lagi? Ada orang minta sumbangan. Oh biasanya kalau orang banyak uang itu malah dijaluk sumbangan malah pelit. Buat apa? Ini lagi pandemi ini.
Jangan boros-boros. Malah ngono, malah ceramah. Uang tuh carinya susah, malah ceramah. Janji iman, enggak perlu, takut lupa, bayar aja langsung. Tuhan suruh berapa, kasih berapa toh? 250 juta buat gereja, oh langsung. Daripada saya berjanji malah bulan depan lupa, langsung aja tak kasih. Kalau semua problem itu selesai, kedagingan saudara dan saya tambah luar biasa. Lalu beli TV. TV kok ya cuma satu ruangan toh yo, akhirnya apa? Halo Pak Petrus, tolong panggilkan, tolong buatkan bioskop di rumah saya. Saya pasti ngomong ngono. Kita buatkan bioskop, yang nonton cuma saya. Jadi mau ngapain lagi? Uang sudah terlalu banyak, jadi bingung malahan. Dalam penelitian ditemukan, ini penelitian sungguhan ini, ada jenis bakteri yang hidupnya di kertas uang. Penelitian ini sendiri dilakukan di Hong Kong. Seorang PhD bersama timnya, rekan-rekannya mengumpulkan sampel beberapa lembar uang kertas. Setelah itu mereka juga mengumpulkan sampel bakteri dari tangan orang. Ada sampel bakteri dari udara di stasiun kereta api, di bandara. Juga sampel bakteri di air minum. Setelah dianalisa sampelnya, para peneliti menemukan bahwa uang kertas benar-benar mengandung bakteri, bahkan jumlah bakterinya lebih banyak dibandingkan beberapa area sampel yang diuji. Termasuk yang tadi udara di stasiun dan bandara lebih banyak dibandingkan air minum. Tidak cuma itu, yang mengejutkan adalah ada sebuah penemuan yang ditemukan oleh penelitinya. Ada 36% dari bakteri yang ditemukan berpotensi patogen. Patogen itu gimana Pak? Kalau bakteri berpotensi patogen artinya bakteri itu mampu menimbulkan penyakit. Ini berarti merupakan jenis-jenis bakteri yang dapat membuat Anda dan saya jatuh sakit. Termasuk diantaranya adalah bakteri E. coli dan Clostridium difficile. Kesimpulannya adalah begini. Sebuah kesimpulan lain menemukan lagi bahwa presentasi bakteri di uang kertas ada tambahan penemuan. Ternyata resisten antibiotik. Maksudnya resisten antibiotik itu gimana Pak? Maksudnya adalah salah satu jenis dari resistensi obat-obatan yang terjadi pada mikroorganisme. Ketika mikroorganisme itu punya kemampuan menahan efek antibiotik. Hebat kan? Anda sakit dikasih antibiotik, tapi bakterinya, mikroorganismenya punya kemampuan menahan efek antibiotik. Dan ternyata secara signifikan bakteri yang sanggup resisten antibiotik itu lebih tinggi ditemukan di uang kertas dibandingkan di sampel yang lain. Singkatnya, uang kertas itu bisa bertindak sebagai media yang menyerap bakteri yang kemudian disebarkan ke lingkungan lainnya. Kemarin Pak Petrus Hernowo langsung coba untuk store ke salah satu bank di Semarang. Pak Petrus cerita, Pak Gustaf tahu. Yang buat lama store-nya itu adalah apa? Kita sendiri yang masukkan ke mesin penghitungnya Pak. Kita harus nata satu-satu, tellernya diem aja. Cuman kita sendiri suruh ngitung, nanti sudah sampai tinggal dikit, ada uang-uang yang enggak bisa itu, ada yang isolasian apa segala macam, baru dia ngitung cuman dikit. Tapi sisanya kita berlama-lama di depan mesin penghitung uang. Di masa pandemi ini banyak bank memproteksi CS-nya supaya tidak terlalu banyak megang uang. Dan saudara tahu bakteri itu bisa hidup di hatimu dan hatiku. Namanya apa saudara? Cinta akan uang. Nah tak beritahu kenyataannya kalau Anda cinta sama uang, Anda akan ketemu sama bakteri-bakteri yang tadi saya sebutkan dua contoh itu. Saudara, kalau hidup kita ini tanpa persoalan, Anda bisa bayangkan. Hidup kita makin hancur karena kedagingan kita itu kuatnya luar biasa. Dan Tuhan tahu itu. Kalau aku biarkan binatang buas ini, the beast ini, monster ini dalam hidup kita, daging kita tambah tebel, cari dosa, pasti berbuat dosa. Akibatnya apa? Tuhan berkata, aku kalahkan suku-suku itu sedikit demi sedikit. Tidak usah langsung tuntas semua. Kenapa sedikit demi sedikit? Supaya binatang buas itu, monster itu, kedagingan itu dalam diri kita tidak terlalu banyak. Maka kalau problem itu datang, Tuhan tolong, nah itu bagus.
karena tercapai tujuan Tuhan supaya Anda dan saya enggak sombong. Kekurangan uang, kita malah ngasih orang lebih banyak. Loh, siapa tahu malah kita diberkati Tuhan 100 kali lipat. Kalau orang sudah punya uang, untuk apa diganti? Uang aku ini sudah banyak. Tidak usah 100 kali lipat kali ganda. Itu kalau Anda kekurangan uang, bersyukurlah. Belajarlah memberi saat engkau kekurangan. Saudara ingat baik-baik, ada sebuah quotes. Orang yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata, saudara. Lalu maksud dari suku-suku ini apa? Ternyata setiap nama suku itu punya artinya masing-masing. Suku Het artinya apa? Teror atau teroris. Seringkali dalam hidup saudara dan saya itu muncul teror. Kalau tidak daging ini, sombongnya kan luar biasa. Supaya kita selalu bergantung pada Tuhan, ada teror di sekeliling kita, ya wis biasa. Tuhan izinkan teror ada di mana-mana, itu bagus, enggak bisa ditengking. Toh Tuhan juga pasti halau sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk mengikis atau mengkonsumsi the beast, binatang buas, mengikis monster dalam kehidupan kita. Itulah kenapa ada filmnya Beauty and the Beast. Kenapa sih beauty kok sampingnya sama the beast? Dan dagingnya beauty kira terlalu banyak, saudara. Untuk apa? Mengikis, mengkonsumsi the beast. Mungkin menantu Anda, mohon maaf, suka jadi orang head, suka neror. Mungkin mertua Anda suka neror. Moro-moro teko tanpa diundang, suka neror. Ya wis, teror lewat SMS, teror lewat telepon. Wah wis, Tuhan izinkan, ora apa-apa. Kenapa? Mungkin ada banyak ego-ego dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin hari harus dikonsumsi oleh yang namanya orang Het, suku Het. Yang kedua, suku Girgasi. Arti Girgasi adalah steering out trouble, orang-orang yang menimbulkan persoalan, membangkit-bangkitkan persoalan. Ada orang-orang seperti itu memang yang mampir dalam kehidupan saudara dan saya. Suka bangkit-bangkitkan persoalan. Kita berkata, Tuhan singkirkan orang ini. Lalu Tuhan berkata, oke, tapi sedikit aja ya. Orang ini menguji karakter hidup saudara dan saya. Supaya kita belajar mengampuni. Kalau memang ada orang yang suka menimbulkan masalah, ya sudah. Ya harus dihadapi saja. Ada banyak orang di sekitar kita. Orang-orang yang senantiasa menimbulkan persoalan. Mungkin Anda punya karyawan, Anda punya teman bisnis, mungkin itu tetanggamu. Mungkin teman sepelayanan Anda dan saya, Tuhan izinkan Girgasi ada di sekitar kita, itu bagus. Tidak bisa ditengking, Tuhan pun halaunya sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kesombongan dalam hidup kita ini harus dikikis oleh Tuhan. Yang ketiga, suku Amori. Arti Amori adalah challenge with words. Membantah dengan kata-kata. Artinya apa? Menantang dengan kata-kata, bantah terus. Ada di sekitar kita orang yang memang selalu bantah. Diberitahu apapun bantah. Diberitahu begini bantah, dikasih opini A bantah, dikasih jalan keluar bantah. Orang ini kerjanya bantah melulu. Kalau Anda punya suami atau istri yang Amori begini, diomongin malah bantah terus. Kalau Anda orangnya jadi orang jengkelan, kalau dibantah masih marah, ya berarti memang Anda perlu diproses sama Tuhan, Anda perlu Amori. Orang ini akan membuat saudara dan saya jadi sabar. Sampai sebuah riset kecil yang saya lakukan, kenapa suami punya wanita idaman lain? Saya enggak punya wanita idaman lain, ngapain? Istri kenapa kok punya pria idaman lain? Ternyata suami punya will karena selingkuhannya jauh lebih patuh dibandingkan istrinya. Ini hanya riset, bukan pengalaman pribadi saya. Kenapa istri punya pria idaman lain? Karena selingkuhannya jauh lebih patuh, jauh lebih nurut dibandingkan suaminya. Di sekitar kita Tuhan izinkan begitu banyak orang Amori. Apapun yang kita katakan dibantah. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya untuk mengkonsumsi daging kedagingan kita. Supaya tidak terlalu tebal. Yang keempat, suku Kanaan. Arti Kanaan adalah trapper, perangkap.
Tuhan izinkan perangkap-perangkap di sekitar kita. Artinya apa? Tukang menjebak, trapper. Dan ada orang-orang yang mungkin Anda itu ngalami kejebak bisnisnya. Aku malah gak bisa keluar. Waktuku banyak di bisnis itu, kejebak di sana. Bagus, supaya Anda tidak sombong. Supaya tidak merasa selalu hebat. Arti Kanaan, artinya trapper, perangkap. Tuhan izinkan perangkap-perangkap di sekitar kita. Setuju dengan saya? Wah tidak Pak, aku wedi Pak. Enggak cuman bisnis, mungkin Anda terperangkap dengan handphone saudara. Handphonenya disadap. Itulah kenapa saya selalu dikasih sama istri saya handphone yang murah. Kenapa handphone yang murah? Yang anti sadap. Enggak bercanda-bercanda. Nanti ada apa-apa, omongan Anda dipakai buat merangkap kita sendiri di Komsel, ya kan? Diperangkap lagi buat apa lagi? Untuk apa saudara? Untuk kebaikan saudara dan saya. Tenang aja. Mungkin karena tamaknya Anda dan saya luar biasa, sombongnya Anda dan saya luar biasa, cinta duitnya luar biasa, ya kan? Maka sorry saudara, mohon maaf, tidak bisa ditengking. Karena Tuhan pun halau sedikit demi sedikit untuk mengkonsumsi ego-ego dalam kehidupan kita. Yang kelima, suku Feris. Feris artinya illegal, camper, on my ground, penyerobot. Artinya apa? Ada di sekeliling kita itu tukang serobot. Mau dapat cuan serobot. Mau dapat proyek, serobot. Mau dapat jiwa, serobot. Saudaraku catat. Siapa yang menjadi penyerobot? Biasanya yang sejenis dengan profesi Anda. Tukang soto lah yang menyerobot tukang soto. Tidak mungkin tukang soto nyerobot tukang salon. Enggak mungkin, kerjasama. Yang satu tipe profesinya itu yang nyerobot. Saudaraku, kalau saya digosipin diserobot, ya saya mesti waspada. Yang nyerobot pasti kalau enggak sejenis profesinya di bisnis, ya paling di pelayanan, selesai. Enggak perlu bingung-bingung. Saudaraku, kenapa Tuhan izinkan loh dalam kehidupan kita ada penyerobot-penyerobot, ada feris-feris. Untuk apa? Mungkin supaya karakter-karakter buruk dalam hidup kita itu dikonsumsi, dimakan. Artinya tukang kemah yang ilegal, penyerobot, illegal, camper on my ground, tukang kemah ilegal yang suka nyerobot ini. Anda punya tanah tiba-tiba diserobot orang, dibuat jualan. Itu tukang serobot, itu bangsa feris. Kalau Anda masih cinta harta, saya beritahu, Tuhan tuh kadang-kadang kirim orang-orang yang ilegal kayak gini. Makanya saya belajar santai, kan? Enggak apa-apa, supaya kedagingan saya itu bisa rontok pelan-pelan. Yang keenam, suku Hewi. Hewi artinya apa? Poison, racun. Di depan kita oke, di belakang nusuk. Di depan kita oke, peluk-pelukan, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Di belakang menusuk. Sedemikian rupa, poison itu, racun itu kayak ular, ngeluarin racun. Ditengking nggak bisa, toh Tuhan juga halau sedikit demi sedikit kok, jadi santai saja. Ada orang diganggu oleh kata-kata yang meracuni, kalau nggak bisa pakai firman Tuhan atau pedang roh, maka telinga kita gampang diracuni. Jadi pakai jurus saya aja, ndablek saudara. Nggak usah gubris omongan racun-racun itu, hati-hati dengan pembisik-pembisik Anda, ya kan? Yang ketujuh, Yebus. Suku Yebus, arti Yebus adalah orang-orang yang menimbulkan kecenderungan jahat. Artinya memasuki daerah baru secara ilegal. Diajar, didorong untuk intervensi secara ilegal. Ini sering kali jadi masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Ada dorongan-dorongan jahat dalam hidup kita. Problem-problem itu sering kali merusak dan baru bisa selesai setelah engkau singkirkan segala cintaanmu kepada harta. Yang kedelapan, suku Midian. Apa artinya Midian? Pertengkaran, ribut, cekcok. Ini temannya Amori. Kalau Amori Anda ladeni, Anda tantang dengan kata-kata, Anda bantah dia, maka Midian datang wong koncone, wong temannya. Midian akan datang bantuin. Rumahku kok ribut terus Pak, kok enggak hilang-hilang? Itu perlu mengikis daging saudara dan saya.
Caranya gimana Pak? Belajar menguasai diri, jangan banyak ngomong, tetapi banyak berdoa. Jangan banyak argumen, just jarke wae. Yang enggak perlu dijawab, enggak usah dijawab. Banyak berdoa. Yang ke-9, suku Filistin. Artinya apa? Berkubang pada debu, berkubang pada tanah. Simbol dari self pity, artinya orang yang selalu mengasihani dirinya sendiri. Kalau orang terlalu mengasihani dirinya sendiri, maunya berkubang terus di debu atau tanah, Anda malah jadi nyungsep di debu atau di tanah terus. Orang seperti ini akan banyak diteror oleh banyak masalah, sehingga ia seperti orang nelongso. Kenapa hidupku seperti ini? Aku adalah korban dari masa lalu. Kenapa tidak ada orang yang mau tahu sama aku? Aku sudah berkubang di dalam selokan ini. Terus self pity, berkubang dalam masalahnya terus. Ya akan terjadi seperti itu. Dia akan menjadi orang yang nelongso. Kecewa terus sama orang lain, negatif terus sama orang. Kok enggak hilang ya Tuhan? Ya itu untuk mengikis daging saudara dan saya. Yang ke-10 yang terakhir suku Moab. Arti Moab adalah rebellion, against, pemberontak. Kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3 dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara perhatikan baik-baik. Yosafat atau Yehuda diserang oleh koalisi 3 bangsa. Apa? Amon, Moab, dan Meunim. Jauh lebih hebat, lebih besar, greater and mightier. Garis bawahi baik-baik. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dari zona nyaman menuju zona iman. Dari comfort zone menuju faith zone. Segala sesuatunya saya beritahu ke Anda, oke kok. Segala sesuatunya kalau Tuhan izinkan itu adalah tetap nyaman saudara. Ada koalisi bangsa-bangsa besar agar gerejanya tetap segar. Untuk apa? Agar kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Justru Anda itu harus berdamai dengan banyak gereja. Anda harus bekerja sama, berkoalisi. Kita sama-sama pengikut Kristus. Jangan saingan, kita yang bukan bakul soto ketemu bakul soto. Kita enggak perlu saling berkompetisi, enggak perlu saling jatuh menjatuhkan. Ngapain saudara? Kita tuh harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sebetulnya persoalan adalah undangan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Banyak orang tidak mengerti, hiu-hiu kecil adalah undangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang namanya Moab, artinya rebellion, pemberontakan. Yang seringkali muncul pada saat kita mengatur karyawan kita mungkin, ngatur bawahan kita mungkin. Sering itu muncul dalam hidup kita, itu penting untuk mengikis kedagingan saudara dan saya. Tuhan singkirkan Moab ini. Ya dijawab, ya tapi sedikit aja ya. Satu aja ya, yang lain biar. Untuk apa? Untuk menghancurkan binatang buas dalam hidupmu dan hidupku. Setiap kali pergumulan ada masalah Tuhan berkata, aku mau hancurkan semua. Tapi sedikit demi sedikit. Supaya the beast, binatang buas, supaya monster kedagingan Anda. Jangan terlalu banyak dalam hidup saudara dan saya. Ayat terakhir, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, perhatikan baik-baik.
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus pun turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, dikatakan apa saudara? Maka aku kuat. Paulus mengalami saudara, dia terima pernyataan yang luar biasa. Allah mengerti kalau aku Tuhan, biarkan maka ia akan sombong dan tinggi hati. Paulus sadar diri. Allah berkata, beri utusan iblis, kasih ia duri dalam daging. 3 kali Paulus berdoa, Tuhan singkirkan? Enggak, Tuhan diam saja. Tuhan jawab apa malahan ke Paulus? Tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Itu perlu buat kamu. Untuk apa? Supaya kedagingannya tidak muncul dalam hidupnya. Jadi kalau Anda berkata, kapan ya problemku berakhir semua? Tak beritahu saudara, di tahun 2001 di minggu pertama ini, enggak akan pernah berakhir. Satu hilang, muncul satu hari lagi. Tapi Tuhan buat ini bukan supaya hancur hidupmu dan hidupku. Allah tidak pernah iseng. Nanti dalam nyaman-nyamannya kita, terus dia ngomong gini, wah iki kok ketoknya tenang-tenang wae to iki Gustaf iki kok ketoknya kok sabar-sabar wae kok tenang, cool gitu ya. Tak gini-gini sebentar, enggak mungkin saudara. Tuhan tuh enggak mungkin kayak gitu. Dia tidak pernah berbuat sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Semua yang dia kerjakan punya nilai kekal yang luar biasa. Yang manusia tidak bisa mengerti, tetapi paling tidak kita memahami kenapa problem hidup kita hanya sedikit demi sedikit. Dan dia singkirkan itu, yaitu supaya binatang buas atau kedagingan dalam hidup kita tidak terlalu banyak sehingga menenggelamkan dan menguasai kita. Setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap masalah senantiasa punya tujuan untuk membawa kita makin dekat dengan dia. Dan kesimpulannya, sebelum kita terima perjamuan kudus, 3 poin penting yang harus Anda ingat. Segala sesuatu bersumber pada Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Jesus, the author and the finisher of our faith. Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri iman kita. Ketika problem datang, jangan sekali-kali engkau berani menghadapi itu sebelum engkau menyelesaikan pergumulanmu dengan Allah di dalam doamu. Kita memahami kenapa problem hidup kita hanya sedikit demi sedikit dia singkirkan. Yaitu supaya binatang buas, kedagingan dalam hidup saudara dan saya tidak terlalu banyak sehingga menenggelamkan dan menguasai kita sendiri. Saudara, jangan pernah hitung berapa kali orang itu mau menyakiti dan meninggalkan kita kalau Anda diproses dengan orang-orang yang saya sebutkan tipe-tipe tadi. Tapi selalulah ingat berapa kali kau menyakiti Allah dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini sehingga kami punya hikmat untuk membuka awal tahun 2021 ini dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Jangan biarkan kedagingan kami ini semakin lama semakin tebal. Kalau justru malah kedagingan itu membuat kami terbunuh, lebih baik kau proses kami lebih lagi Tuhan. Kau tahu janjimu tahun 2021 membuat kita ini bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah saat kita mengerti bahwa Tuhan tetap memutuskan ada dan memproses hidup saudara dan saya. Anda bisa siapkan tubuh dan darah Kristus. Bagi Anda yang tidak punya hosti, Anda bisa menggunakan roti kering. Dan untuk Anda tidak punya anggur, Anda bisa menggunakan sirup atau teh. Apakah saudara sudah siap akan tubuh dan darah Kristus, hosti dan anggur untuk kita terima perjamuan kudus mengawali awal tahun 2021. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang setuju katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang setuju katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan saudara. Silakan. Berdoalah pada Tuhan. Ambil waktu beberapa menit. Fokuskan pikiran Anda dan saya hanya kepada Tuhan. Sing haleluya to the Lord. Haleluya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Buka hatimu saudara. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Biarlah awal tahun ini menjadi awal tahun yang luar biasa dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Amin. Kami sungguh hanya berharap kepadamu saja. Kami akan terus hanya melakukan seperti yang kau suruh dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami tahu kami ini bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk memberikan persembahan yang lebih berkenan lagi Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hatimu ya Tuhan. Biarlah awal tahun ini Tuhan, izinkan kami punya benih untuk kami mempersembahkan benih ini supaya bisa berbuah lebat beratus-ratus kali lipat, bisa berbuat buat orang banyak, punya value buat banyak orang, Amin. dan namamu yang dipermuliakan Tuhan. Amin. Dan marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan mengaminkan doa berkat ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah seluruh kehidupan pernikahan dan seluruh isi rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa depanmu. Amin. Dan sampai masa pensiunmu. Semua dalam perkenanan Tuhan. Amin. Biarlah kemanapun saudara dan saya keluar dan masuk. Semua dalam izin Tuhan dan perkenan Tuhan. Amin. Biarlah panjang umur dan kesehatan selalu menyertai kita. Amin. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kehidupan kami. Dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya mengalami melakukan semuanya di awal tahun sepanjang tahun 2021 dalam tangan Tuhan. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Haleluya. Happy New Year 2021 Bapak Ibu Saudara. Tetap patuh saja semangat bersama Tuhan. Tetap jalankan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menggunakan masker dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Stay healthy, stay at home. Salam sehati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Yes, tetap semangat.